Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, insyaAllah, salah satu tanda bahawa zaman akan berakhir, yaitu umat Islam akan merasakan lunturnya akidah. Mereka percaya seakan-akan ada Tuhan lain selain daripada Allah, walaupun di dalam hatinya cuma Allah, tapi mereka mengakui bahawa Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu Tuhannya Yesus, Tuhannya Siddhartha Gautama, Tuhan Wisnu, Tuhan Brahmana, mereka mengatakan semuanya benar. Sebagaimana Tuhan kita, Tuhan Allah benar, maka Tuhan lain pun benar. Begitu perkataan orang-orang yang telah luntur akidah di akhir zaman. Maka muncullah perkara-perkara membesarkan agama lain di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan Paus ke Jakarta disambut begitu hangatnya, disediakan tempat seakan-akan Nasrani adalah agama yang berada di jalan kebenaran. Jemaah melakukan Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Tentu yang dimaksud Allah, orang yang ingin bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang mengharapkan surga. Karena orang yang tahu dirinya tak akan bertemu dengan surga, maka mereka takut bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa yang ingin bertemu Allah, yaitu para calon-calon penduduk surga, apa syaratnya agar bisa masuk surga? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka beramal salihlah. Namun Allah membuat kunci, baru diterima amal salihmu. Kalimat berikutnya adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah engkau atau janganlah mereka mensyarikatkan Allah dengan apapun, baru amal salihnya diterima Allah. Jadi jangan kira kalau sudah beramal saleh langsung diterima. Lihat dulu hatinya kemana tujuannya. Hari ini
menjelang pemilihan-pemilihan, maka banyak calon pemimpin menuju ke masjid-masjid Allah. Banyak yang kemudian yang dulunya tak pernah nampak beribadah salat jamaah, tiba-tiba sudah mencapai masjid-masjid Allah. Kalaupun mereka salat, kepada siapa mereka berharap? Apakah mereka berharap benar-benar semata-mata karena Allah, atau berharap agar dikenal orang banyak kemudian menjadi pemenang dalam pemilihan? Hari ini orang mulai bersedekah untuk memberitahu kepada rakyat banyak bahawa kami ada dan kami bersedekah. Kepada siapakah hati mereka menuju? Berharap kepada Allah semata atau berharap dikenal oleh masyarakatnya? Maka hati-hati, beramal saleh diiringi dengan kesyirikan. Maksud syirik, ada Tuhan lain di dalam hati kita. Karena menampak-nampakkan amal itu termasuk syirik yang kecil. Syirik yang besar langsung menduakan Allah. Syirik kecil adalah menampak-nampakkan amal kepada selain Allah. Kita berharap puji-pujian dari orang lain. Kita tak mau datang ke masjid kecuali di kalangan orang banyak. Seandainya nanti kita tak terpilih jadi pemimpin, seandainya pun kita tak datang lagi, telah menunjukkan siapa kita di waktu kita berada di masjid. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat salah satu hadis Nabi, kunci surga bukan amal saleh, tetapi tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, miftahul jannah, kuncinya surga adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah syahadat atau kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah. Amal saleh itu nomor 2 kalau cocok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia peruntukkan untuk Allah semata. Maka jemaah makan Allah, berhati-hatilah dengan permainan di hati kita yang kita mungkin ada sesuatu selain Allah yang kita takuti, yang kita harapkan. Ada salah satu hadis yang panjang, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini akan menceritakan kepada kita tentang siapa orang yang paling mulia di akhirat dan langsung dimasukkan surga dalam keadaan tidak ada hisabnya, tidak ada azabnya. Ada golongan-golongan umat Muhammad kepertamang surga di Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hantam getanyang sapu dan tidak akan pernah merasakan azab sedikit pun. Punya bahasa katanya orangnya golongan VVIP. Tidak ada hisab, tidak ada azab, lempang langsung ke dalam surga. Dan tentu semua kita berharap menjadi orang tersebut. Tapi jumlah orang tersebut dibatasi oleh Allah, dan itu disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uridan alayya al-umam." Ketika aku melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka dinampakkanlah kepada aku berbagai macam kalangan umat-umat terdahulu. Wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-ruhai. Aku melihat ada nabi yang umatnya cuma beberapa orang saja. Lalu Rasulullah tebarkan lagi pandangan ke tempat lain. Lalu beliau mengatakan, wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Kulihat ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang saja. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Juga bahkan aku melihat ada nabi yang tak ada pengikutnya, kata Rasulullah. Idza rufi'a li sawadun 'azim. Lalu kemudian ternampaklah kepada aku suatu golongan umat yang banyak sekali. Yang baru di mata Rasulullah, na umat cukup ramai. Lalu kemudian Rasulullah, fadhanantu, aku mengira, kata Rasulullah, annahum ummati, aku mengira mereka lah umatku. Wa qila li, lalu malaikat mengatakan kepada aku, innahu Musa alaihi salam wa qaumu, itu bukan umatmu wahai Muhammad, itu Musa alaihi salam beserta dengan umatnya. Berarti itu Bani Israel.
yang dipimpin oleh Musa alaihissalam. Lalu malaikat mengatakan, undur ilal ufuq, lihatlah ke tempat yang lain wahai Muhammad. Fa iza sawadun azim, ternyata barulah Nabi nampak ada orang-orang yang berkumpul melebihi orang yang pertama jumlahnya. Dia yang lebih ramai loh. Lalu disitulah malaikat mengatakan, innahum ummatuka, mereka lah umatmu wahai Muhammad. Lalu kemudian malaikat memberitahu sesuatu. Apa kata malaikat? Wa minhum yadkhuluna al-jannah 70,000 min ghairi hisab wala azab. Di antara umatmu yang banyak ini Muhammad, ada 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. 70,000 itu nanti dikuatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, disebutkan bahawa wa ma'a kulli alfin 70,000, di setiap 1,000 orang itu berdiri 70,000 orang yang lain. Kalau kita gabungkan dua hadis itu, maka yang akan masuk surga dari umat Muhammad tanpa mengalami hisab, tidak ada azabnya, jumlahnya adalah 4.900.000 orang. Jadi kandil 70,000 4.100.000 orang masuk surga langsung, tidak ada hisabnya, tidak ada azabnya. Fanahadha, lalu kemudian Rasulullah setelah mengucapkan kalimat itu kepada sahabat-sahabatnya, tiba-tiba beliau punya keperluan di rumah. Fadakhala manzilahu, beliau masuk ke rumahnya. Tertinggallah sahabat di masjid yang mendengarkan cerita Nabi. Fakhadha alaihim, lalu mereka saling bertanya-tanya di antara sesama mereka. Nyanso yang 70,000. Namanya kita gabung 20.10.000 nyanso. Pu amai awaknya. Sampo bisa kita masuk surga hana hisab, hana kita tapu, hana azab. Bertanya-tanyalah di antara sahabat, sedangkan Rasulullah sudah masuk ke rumahnya. Faqala ba'duhum, di antara sahabat mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, mudah-mudahan 70,000 itu adalah kita-kita sahabat Nabi yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang lain mengatakan, faqala ba'duhum fala'allahum alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin bukan kita yang dimaksud oleh Nabi, mungkin mereka yang lahir dalam keadaan Islam dari kecilnya dan tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sahabat sudah saling menebak-nebak. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena rata-rata sahabat pernah mengalami kesyirikan sebelum mereka didatangkan Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merasa hana layak gedanyo pernah tersembah berhala, pernah tersujud kepada batin, mungkin kan gedanyo yang nyanyi. Akhirnya Nabi keluar, fakharaja. Nabi keluar lagi dari rumahnya. Kemudian Nabi bertanya, malladzina takhawduna fi? Apa yang kalian percakapkan? Kalian sedang bincangkan apa? Para sahabat mengatakan, bunuh ya Rasulullah, yang tentang yang tambang surga, hana hisab, hana azab. Disitulah Nabi mengatakan, ternyata mereka punya 3 sifat. Jemaah melakukan Allah, apa sifat mereka? Yang pertama, kata Rasulullah, la yastarkun, mereka tak pernah meminta untuk diru'yah. Ini kalimat Nabi, mereka tak pernah minta untuk diru'yah. Jemaah melakukan Allah, tentu kita heran, pakan hanjir dalam ru'yah, menyodanya diganggu oleh jin, kenang sihir, kan memang diru'yah. Nah, di sini permasalahannya. Para ulama menjelaskan, yang diharamkan bukan meminta ru'yah, yang diharamkan dibalik permintaan untuk diobati. Kita mulai merasa bahawa yang mengobatilah yang menyembuhkan kita. Jadi dalam hati katanya, orang itulah yang menyembuhkan kita. Maka sering sekali kita kadang-kadang ketika berobat, kita mengucapkan terima kasih kepada doktor. Lalu kita mengatakan, doktor, terima kasih banyak, untung ada doktor. Kalau tak ada doktor, mungkin saya tak sembuh-sembuh. Yang masuk dalam kalimat yang berbahaya, karena kita tak menggantungkan urusan pada Allah. Padahal Nabi Ibrahim berkata, wa iza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit tiada lain yang menyembuhkan kecuali Allah. Maka para tabib hari ini, orang-orang yang meru'yah,
orang-orang yang punya kelebihan menyembuhkan penyakit orang, jangan pernah ada dalam hati bahawa kitalah yang telah menyembuhkan orang. Yang mandum buat Allah, kebetulan kita yang dititipkan keahlian itu. Dan orang-orang yang pernah menjadi pasien, jangan pernah merasa bahawa dokternya, tabibnya, orang yang meruqyah, yang menyembuhkan dia dari sihir, menyembuhkan dia dari gangguan jin. Jangan pernah merasa itu, karena Allah lah yang menyembuhkan. Maka nombor satu adalah sifat orang-orang yang tak akan pernah menggantungkan keselamatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang akan masuk surga, lempang. Lalu kemudian yang kedua kata Rasulullah, sifat yang kedua, wala yatatayyarun. Selama mereka hidup tidak pernah mereka punya sifat tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur yang diambil dari kalimat tayrun, yaitu burung. Ini kebiasaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau keluar dari rumahnya mencari rezeki, maka dia akan melihat posisi burung. Dia akan lempar batu ke burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke kanan setelah dilempar, maka dianggap hari itu hari baik. Maka mereka melanjutkan untuk mencari rezeki. Kalau dilihatnya burung setelah dilempar terbangnya ke kiri, maka mereka menganggap hari itu hari sial. Maka hana jadi dia ambil tagar dia, gedamang dalam rumah, dan dia katakan ke istrinya, nyoro oro hana ger. Kalau tidak punya sifat seperti ini, maka insya Allah mudah masuk surga. Kejadian hari ini, memang kita tidak lagi melakukan tatayyur, hana ada rabbi yang cicing. Tapi kita masih merasa na uro hana ger. Waktu tak buka dalam primbon, kadang-kadang nya uro rabu tak berkahwin anak nya uro hana ger. Dia nya uro nya uro seum, bulun seum. Padahal itu tak ada satu pun dalil yang mengatakan itu. Semua hari baik. Ada orang-orang yang meyakini kadang-kadang dengan perbuatan-perbuatan syirik, kalau melewati jembatan, maka dia akan melemparkan sesajen ke jembatan untuk tidak diganggu oleh jin penjaga jembatan. Yang syirik. Ada orang yang kadang-kadang mengucapkan salam nak izin bakpo yang po jembatan, atau yang po kuburan, atau yang po hutannya. Kamu nak izin, kamu nak tambang sian. Yang bakbut nak izin yang kita telah membuat ada Tuhan lain yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengira bahawa ada tanggal siang, ada nomor siang. Orang-orang kafir hari ini meyakini bahawa tanggal 13, nomor 13 itu nomor siang. Maka di hotel-hotel tidak diletakkan nomor 13. Pesawat-pesawat dari Eropah tidak ada nomor bangku nomor 13. Dari nomor 12 langsung ke 14, atau ke pegat 12A, baru ke 14. Bahkan mereka merasa tanggal 13 adalah tanggal siang. Menyonyona bakbut katanya, menyohana terujun tak undang urang untuk menjadi pawang hujun, maka tidak akan masuk surga dengan mudah. Karena kita telah percaya kepada kekuatan yang menurunkan hujan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka baiklah dalam hati ia kejin membacut yang merasa bahawa dialah yang telah menguasai kita. Nyo yang penting kan, karena di urung kedanya sebahagian terutama yang di pelosok-pelosok, nyan bakja ublang, kadang-kadang pergi ke sawah untuk membuat sawah ini berkah, dicarinya lembu, kemudian disembelihnya, lalu darah lembu dialirkan ke air irigasi untuk menuju ke sawahnya, dengan keyakinan nyan insyaAllah berkah menyuka kenang darah lembu jagatnya. Begitulah orang-orang yang punya kehidupan yang masih mengandalkan kekuatan selain Allah. Ini disebut kelompok-kelompok yang susah masuk surga. Yang sifat kedua, baikna membacut kesyirikan dalam hati kecuali gantungkan urusan kepada Allah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia punya sifat wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hidupnya betul-betul bertawakal kepada Allah. Dia jalani hidupnya kiban gekal oleh Allah. Maka setiap kali dia keluar ke rumah, dia keluar dari rumahnya, dia ucapkan kalimah yang diajarkan Nabi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika syaitan mendengarkan kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah, kita keluar dari rumah, terserah Allah mau berikan rezeki di mana, terserah Allah mau membuat kita bagaimana, terserah Allah kalau Allah mau membuat kita kecelakaan, maka di saat itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baikna membacut keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang bertawakal hidupnya tenang,
cari rezeki secukupnya, kerana dia tahu rezeki sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah makan Allah, lihatlah orang-orang hari ini kerana hana tawakal, yang mandum gemar habis bak bundonya, hana dapatih rezekinya yang berintai Allah. Ada yang sudah azan Jumaat berkumandang, tidak berani menutup kedainya. Kenapa? Takut kehilangan pelanggannya. Ada yang maghrib masih berada di kedai kopinya, pakan ia takut nah hana urang menyogetuk, nah yang sedia wifi di dalam kedai-kedai kopi, lalu mereka memainkan semua maksiat di dalamnya. Judi online disediakan oleh pemilik kedai kopi, kemudian mereka melihat pornografi itu juga disediakan, dan ternyata pemilik kedai kopi mengatakan menyohana tak sedianya, hana itu dia abang kedainya, sang-sang yang lebih rezeki urang dia, padahal Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat apa? Hidup dalam hati tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, seandainya engkau bertawakal, law annakum tatawakkalun, seandainya engkau bertawakal, la ruziktum kama ruziqat tayr, pasti rezekimu kuberi seperti rezekinya burung. Bagaimana rezeki burung? Yamshi himasan, burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong, wa yarji'u bitanan, dan pulang dalam keadaan sudah penuh perutnya. Burung tak tahu ke mana. Burung bukan PNS, burung bukan P3K, burung bukan honorer. Bak kedebit dari sangkar, dia tak tahu ke mana. Dia katakan ke anak-anaknya, home makjak, home hanan tu home makjak. Dia langsung terbang, tak tahu ke mana kantornya, tapi pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh. Dia bawa cacing di mulutnya, dia berikan kepada anak-anaknya. Begitulah orang bertawakal. Maka datanglah kepada Allah dengan keadaan tawakal, terimalah semua keputusan Allah. Insya Allah 3 sifat ini kalau ada pada diri kita, Allah akan masukkan kita ke dalam golongan 4.900.000 orang yang tidak akan pernah dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menyadarkan kita agar kita kembali membenarkan, meluruskan akidah dan tauhid kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.